Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi ini bisa membuat kalian lebih semangat dengan melihat wajah saya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun di masa pandemi kalian tetap semangat untuk belajar, semangat untuk mempersiapkan cita-cita kalian. Jangan lupa selalu berdoa, memanjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di kelas dengan tatap muka seperti dahulu. Oke anak-anak, pada video kali ini Bu Tunis ingin menyampaikan materi tentang selang kemonotonan. Selang kemonotonan. Jadi ini merupakan KD yang wajib disampaikan selama masa pandemi. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang limit dan turunan trigonometri, maka untuk selang kemonotonan fungsi trigonometri ini pun menggunakan aplikasi dari turunan, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Prasyaratnya ya, prasyarat supaya kalian mudah memahami tentang selang ini adalah yang pertama, kalian ingat nilai-nilai fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, ingat tentang grafik fungsi trigonometri. Yang ketiga, yang baru saja kalian pelajari, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, ini syarat masa lalu yang harus kalian ingat. Misalkan ini nilai sin 0 derajat berapa? Sin 30 derajat berapa? Tangen 0, sekan 30, kosekan 45, dan seterusnya. Ini diingat-ingat kembali. Kemudian yang kedua, prasyarat yang kedua adalah grafik fungsi trigonometri. Seperti apa grafik fungsi? Mungkin ada yang sudah lupa. Grafik fungsi sinus misalkan. Maka ingat kalian grafiknya berbentuk mulai dari 0, ya, 1 gunung, 1 lembah, dengan periodenya 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau fungsi kosinus grafiknya, mungkin ada yang lupa, saya ingetin sedikit. Grafiknya dimulai dari setengah gunung, 1 lembah, dan setengah gunung. Ini pun interval 0 sampai 360 derajat. Ya. Kemudian kalau grafik tangan gimana? Grafik tangan, mungkin ada yang lupa, tak ingetin dulu ya. Grafik fungsi tangan. Nah, grafik fungsi tangan kalian ingat ini agak spesial karena mempunyai asimtut ya. Pas di titik 90 derajat sama di titik 270 derajat. Ingat pas 0 nilainya 0 sampai tak hingga. Kemudian mulai lagi 0 sampai tak hingga lagi, berulang lagi 360 derajat di sini. Jadi kalau periode fungsi tangan itu adalah 180 derajat. Ini sudah berbentuk satu gelombang atas, satu gelombang bawah. Cuma untuk fungsi tangan di sini adalah sifatnya discontinue.
Kenapa? Karena pas 90 atau 270 ini fungsi tangen menjadi tidak terdefinisi. Nah, kembali lagi. Jadi berbeda kalau fungsi sinus ini bergelombang ya, tidak pernah putus. Berarti ini sifatnya adalah kontinu. Untuk fungsi sinus ini sifatnya adalah kontinu alias kagak pernah putus grafiknya. Ini pun juga bersifat kontinu ya. Untuk kosekan gimana? Kosekan itu kebalikannya sinus. Nah, saya lanjutkan, ingetin lagi. Untuk grafik fungsi kosekan. Untuk kosekan X itu grafiknya sepersin. Nah, kalau sinus itu gunung, maka kalau sepernya itu menjadi seperti parabola melayang-layang. Kalau lembah, maka grafiknya menjadi nih. Sehingga untuk fungsi kosekan tidak pernah nol ya anak-anak ya. Nilai minimum 1 untuk yang kuadran pertama ini. Yang di sini min 1. Nah, ini 0. Jadi fungsinya ini sifatnya juga diskontinu. Terputus ya. Jadi ini melayang dan tenggelam, tidak pernah 0. Antara 1 sampai min 1 ini tidak ada nilai kosekan ya. Bagaimana dengan sekan? Nah, mungkin ada yang lupa juga ini grafik fungsi sekan. Sekan adalah kebalikan cos, sehingga kurvanya pas 1 1/1 ya 1. Kalau pas 90 menjadi tak terhingga atau tak terdefinisi. Masih ingat kurvanya demikian? Nah, kurvanya setengah melayang, tenggelam, dan ini pas 360. Nilainya demikian. Sehingga sifatnya juga diskontinu. Perlu kalian pahami tentang istilah diskontinu dan kontinu. Karena selang kemonotonan itu tergantung dari sifat tersebut. Yang terakhir, grafik fungsi kotangen. Oke. Kotangen kebalikan tangen ya. Sehingga kalau tangen 00 di sini menjadi tak hingga. Kalau pas 90 biasanya 0 ya, biasanya tak hingga menjadi 0. Nah, periodenya sih tetap 180. Cuman sekarang pas 90 ada nilainya. Pas 180 justru tidak ada. Jadi berbalikan dengan tangan. Bagaimana sifatnya? Sifatnya ini juga diskontinu. Ya. Nah, jadi fungsi kotangen pas 0 diskontinu, 180, 360 ini diskontinu. Hati-hati nanti selang kemonotonan pada interval ini terjadi putus intervalnya. Nggak boleh ditabrak nanti. Demikian juga untuk sekan dan kosekan ya. Yang harus diingat lagi yang ketiga tadi apa ya prasyarat yang ketiga yaitu turunan dari trigonometri. Lah, ini kemarin sudah kalian pelajari. Kalau ada fungsi sinus X, maka turunannya yaitu dy per dx atau y aksen itu adalah cosinus X ya. Kalau cosinus X bagaimana ya? Cosinus X maka dy per dx atau y aksen turunannya adalah min sin X. Kalau tangen
tangen X, maka turunannya itu adalah sekant kuadrat X. Ya. Nah, kalau seandainya cosecant, nah, turunannya sama dengan apa? Turunannya min cosec X tan X. Sekant X, ya, turunannya adalah sec X tan X. Yang terakhir, kalau kotangen X, maka turunannya adalah min cosecant, ya, min cosec kuadrat X. Nah, ini adalah prasyarat yang kalian harus ingat-ingat kalau kita mau belajar tentang selang kemonotonan. Nanti kalau kalian kuliah di jurusan TI, apalagi di jurusan matematika, nanti akan diajari tentang selang kemonotonan yang lebih kompleks lagi. Ya, nih, bahkan untuk barisan dan deret ini fungsinya banyak sekali karena ini merupakan aplikasi turunan. Ya, ingat prasyarat yang pertama, kalian tidak boleh melupakan nilai-nilai fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, grafik fungsi trigonometri, dan yang ketiga adalah turunan fungsi trigonometri. Oke, saya akan masuk ke materi inti, yaitu tentang selang. Apa sih selang itu? Selang ini adalah interval. Nah, interval di sini syaratnya harus kontinu. Kalau discontinue gak bisa ditulis sebagai sebuah interval karena terputus. Ya. Jadi yang harus diingat-ingat, kalau kita mau membahas sebuah selang atau membahas sebuah interval, itu syarat utamanya sifatnya haruslah kontinu. Kemonotonan. Nah, apa nih kemonotonan? Namanya monoton, ini monoton deh, monoton tetap berarti ini. Jadi selalu. Nah, selalu, ya. Maka dalam bab selang kemonotonan khususon fungsi trigonometri, kita hanya akan membahas tentang selang-selang yang ada pada kurva trigonometri. Oke? Contoh. Misalkan saya punya fungsi sinus X. Nah, kalau kalian ingat gambarnya, ya, yang tadi itu akan menjadi mudah. Oh, gampang deh Bu. Kan kurva sinus itu begini Bu. Dari 0 naik, ya, berhenti pas 90 derajat. Ini nilainya kan 1 nih. Kemudian turun ini sampai 180, ya, ini 180. Terus berikutnya turun berhenti pas 270 derajat, kemudian naik lagi. Nah, karena fungsi sinus itu sifatnya kontinu, gak masalah, ya. Jadi kamu tulis ini naik ini. Kalau naik saya tandai plus, ya. Ini naik antara 0 sampai 90. Kemudian berhenti. Ini yang disebut sebagai titik stasioner. Ya, titik stasioner. Karena berhenti stasiun. Habis naik ke puncak berhenti terus turun. Turun saya simbolkan min, ya. Kemudian pas 980 sampai 270 turun juga. Ini saya tandai min. Antara 180 sampai 360 naik. Saya beri tanda plus. Sehingga kalau mau ditulis fx monoton naik, ya, monoton naik dalam selang interval 0 kurang dari x kurang dari 90. Enggak pakai sama dengan, ya. Karena pas sama dengan 90 ini 0. Tidak positif tapi 0. Kemudian kalau selang monoton turun,
Nah, berarti pas minus tandanya yaitu mulai dari 90 sampai 270. Bagaimana dengan ini? Antara 270 sampai 360. Karena ini naik, ya kamu masukkan di sini. Berarti selang kemonotonan naik fungsi sinus adalah 0 sampai 90 atau 270 sampai 360 derajat. Nah, ini contohnya untuk fungsi yang kontinu. Nah, itu fungsi sinus. Ya. Bagaimana yang diskontinu? Harus hati-hati nih. Contoh kedua, saya ambil fx adalah tan x. Kapan nih fx monoton naik? Ingat nih grafik. Ingat kurva dari tangan tadi itu pas 0 derajat nilainya 0 kan? Naik nih. Naik. Sampai 90 derajat ini tak hingga. Kemudian kan mulai bawah lagi pas 180 itu 0. Naik lagi set. Sampai di sini 270 discontinue ya. Nah, kemudian dari bawah lagi naik lagi sampai 360. Loh, kapan turunnya ini? Wong ini arahnya naik terus, dari kiri ke kanan naik, dari kiri ke kanan naik, dari kiri ke kanan juga naik. Nah, berarti ini selalu naik. Selalu naik. Sehingga untuk fungsi tangen X boleh dikatakan ya, khususon untuk fungsi tan X ini monoton naik untuk berapapun nilai X kecuali pas discontinue. Sehingga gimana nulis intervalnya? Intervalnya 0 kurang dari X kurang dari 90 atau 90 kurang X kurang 270. Satu lagi. Atau 270 kurang X kurang dari 360. Terus kapan Bu turunnya? Nah, untuk fungsi tangen itu tidak pernah turun. Nah, ini yang kalian harus hati-hati ya. Tidak pernah turun, selalu naik. Nanti kebalikannya fungsi tangen itu selalu turun, alias nggak pernah naik. Ya, itu kalau kalian ngerti grafiknya. Nah, kalau sulit untuk menggambar grafik Bu, berarti bisa digunakan turunan. Ya, dimana definisi fx naik bila f aksen X lebih dari 0. Ya. Fx turun bila f aksen X kurang dari 0. Kalau sama dengan 0 gimana Bu? Kalau turunannya pas persis sama dengan 0, berarti fx ini pas mencapai titik stasioner. Kamu ingat titik stasioner ada 3 jenisnya ya. Mungkin sudah diajarkan oleh Pak Imam Suudi di aplikasi turunan aljabar ya. Yang pertama apa nih? Maksimum. Kemudian yang kedua adalah belok. Yang ketiga adalah minimum. Maksimum itu jika naik berhenti terus turun. Jadi habis plus tandanya ganti min. Kalau belok gimana? Namanya belok. Naik lagi. Nggak boleh balik. Naik balik namanya titik balik. Jadi kalau belok ya dari plus tetap ke plus lagi. Tetapi gradiennya berubah.
atau negatif, berhenti, negatif lagi. Ingat, di sini terjadi perubahan gradien ya. Meskipun sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau minimum bagaimana? Minimum itu berarti kan lembah. Berarti turun dulu, berhenti, baru naik. Nah, ini jenis-jenis titik stasioner. Dicapai saat turunannya sama dengan 0. Yang akan kita bahas adalah monoton naik dan monoton turun. Berarti kalian harus ingat interval pertidaksamaan yang sudah diajarkan di kelas 10 dulu. Anak-anakku, untuk contohnya akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk kali ini saya cukupi sekian dulu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.